Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Hikmah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa ada pada lindungan Sang Maha Kuasa. Gulali tentu membawa kita ke kenangan masa kecil, kan? Makanan ini dulu memang sangat akrab dengan lidah anak-anak kecil. Rasanya yang manis, sensasi melumat gulali menjadi kesenangan ekstra untuk mereka yang menikmatinya. Meski gulali sudah tidak banyak ditemukan di kota besar, tapi di Garut ada yang masih menggantungkan hidupnya dari menjual gulali. Pak Ade salah satunya. Setiap hari dia memanggul gulali siap saji untuk dijual di kota Garut. Dengan harga 2.000 per tusuknya, gulali Ade memang laris di kalangan anak-anak sekolah. Bentuknya yang lucu dan rasa manisnya membuat gulali ini menjadi favorit anak-anak. Atraksi membuat bentuk gulali juga menjadi daya tarik tersendiri untuk bocah-bocah ini. Di balik tangan renta Pak Ade, tercipta jajanan yang mampu dinikmati oleh mereka. Setiap hari, biasanya Ade mendapatkan untung 20-30 ribu rupiah. Sehari yang menuju ayah sekolah, saya 50 siki mah. Kotor sakit teh di sana teh moda, sana teh naon. Terbatasnya jam istirahat sekolah membuat Pak Ade tak bisa berdiam diri di sekolah. Dia harus tetap berkeliling di kampung sekitarnya. Jika dihitung, perjalanan Pak Ade bisa mencapai 15 km setiap harinya. Bukan jarak yang pendek untuk seorang Pak Ade. Tapi itu semua dijalaninya dengan ikhlas, tanpa mengeluh sama sekali. Semua itu ia lakukan untuk istri tercinta yang sedang sakit di rumah. Terkadang umur memang tak bisa bohong. Tenaga Pak Ade kini tak sekuat masa mudanya dulu. Beristirahat sebentar, sekedar meluruskan kaki dan minum seteguk menjadi penawar lelah Pak Ade. Di usia yang sudah menginjak 65 tahun ini, Pak Ade memang masih harus bekerja keras demi mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Ya maksakeun we abot oge atuh. Komo tukang baso mah geuningan 50 kilo. Apa mah tanggungan dasar Reski Agung tadi nama. Hidup penuh dengan ujian, tak membuatnya lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika sudah waktu duhur, Pak Ade tak lupa untuk menunaikan kewajiban sholat. Jihadnya mencari nafkah hampir selalu diakhiri di masjid ini. Perjuangan Pak Ade memang diniatkan tulus untuk keluarganya. Tapi yang demikian itu adalah amal sedekah yang akan memberatkan timbangan amalnya di akhirat nanti. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Dan sesungguhnya, jika engkau memberikan nafkah, maka hal itu adalah sedekah. Hingga suapan nasi yang engkau suapkan ke dalam mulut istrimu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Isoh, istri Pak Ade memang sudah 2 tahun hanya bisa tinggal di rumah. Penyakit rematik yang dideritanya membuat Isoh hanya bisa melakukan pekerjaan rumah saja. Jika memaksa keluar rumah sebentar saja, penyakit itu akan kambuh seketika. Ke dokter, kayaknya si bapak we naon oge. Ku si bapak Raden teh. Mana tos isin teh ibu mah. Bapak teh eta naon teh badai atuh ngabantos eta teh kenging. Pada ngabantos abdi teh kenging ngabantos ka pamungkit teh. Untuk mengobati istrinya, Pak Ade hanya bisa memberikan ramuan yang dibuatnya sendiri. Biaya obat yang terlalu mahal membuat dia harus mencari cara alternatif. Setiap hari, Pak Ade membuat ramuan jahe, serai, dan gula merah untuk diminum istrinya. Jahe sendiri memang salah satu rempah yang diyakini bisa menjadi obat rematik alami. Kandungan gingerol jahe yang bersifat anti radang bahkan diyakini dapat mencegah terjadinya kerusakan tulang akibat penyakit rematik.
Oh Marios diobat dah kitu deui we ningan duka ku obat ayeuna mah kitu rek. Rasa sakit di kaki istrinya membuat Pak Ade harus mengurutnya setiap saat. Meski setelah perjalanan panjang berjualan gulali, Pak Ade tak pernah memperlihatkan lelahnya di depan sang istri. Cukup dirinya saja yang merasakan. Sahabat yang dicintai Allah, teringat dengan kisah yang ada dalam kitab Sofwatus Sofwah ya. Bercerita tentang seorang ulama besar dari daerah Naisabur. Namanya Abu Uthman Al-Hir. Abu Uthman kala itu memiliki seorang istri yang di tengah perjalanan mereka berkeluarga, istrinya memiliki kekurangan. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala uji istrinya ini dengan sakit. Tetapi sang ulama ini mampu untuk terus sabar bersama dengan istrinya. Bahkan dikisahkan ketika sang istri kala itu sedang terbaring di atas tempat tidur, membutuhkan segala kasih sayang suaminya, maka suaminya ini yang bersegera untuk memenuhinya. Ketika minta untuk dibawakan sesuatu, datang. Ketika minta untuk dicukupkan kebutuhannya, datang. Bahkan ketika diminta untuk suaminya ini tidak keluar dari rumah, menemani hanya sekedar di atas tempat tidurnya itu, maka suaminya pun datang, berada di sebelah sisi istrinya. Sampai akhirnya 15 tahun penyakit itu berlangsung dan istrinya meninggal dunia. Kala itu semua orang bertanya, apa yang kau cari dari istrimu, hai Abu Uthman? Maka kala itu sang ulama mengatakan, aku hanya menginginkan dari amal ibadah ini mampu untuk bisa membawaku menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah merawat istrinya, Pak Ade baru bisa membuat gulali untuk dijual esok hari. Tak ada yang rumit dari pembuatan gulali ini. Sebelum api dinyalakan, masukkan gula pasir ke dalam panci. Biasanya Pak Ade menyiapkan 1 kilo gula untuk bahan gulali. Lalu masukkan air putih ke dalam panci. Tidak ada takaran yang pasti untuk airnya. Hanya saja air yang dimasukkan harus sampai membasahi permukaan gula. Setelah itu, Pak Ade memulai untuk menyalakan tungku. Dengan kayu bakar, gula akan lebih cepat mencair dan mengental. Di sela-sela mencairnya gula, adonan harus diaduk agar tidak ada bagian gulali yang gosong nantinya. Jika sudah mengental, adonan lalu dipisah di wajan untuk diberikan pewarna makanan. Gulali kemudian diaduk kembali sampai rata. Adonan yang mulai mengeras lalu dimasukkan ke wadah jualan. Dengan begitu, gulali tinggal dipanaskan kembali untuk dibentuk dan dijual keesokan harinya. Tinggal sendirian di kampung Godok, Caringin, Garut inilah yang dijalani oleh pasangan ini. 3 orang anak perempuannya kini sudah menikah dan tinggal dengan suaminya masing-masing. Keseharian Pak Ade berjualan memang membuat Isoh terkadang khawatir. Karunya we ibu mah ke bapak. Ke nanggung-tanggungan bade angkat, sok sedih teh. Menjejak akhir usianya, rasa syukur tetap Ade panjatkan kepada Sang Maha Pencipta. Ia tidak pernah lupa untuk selalu menjadi imam bagi istrinya. Semua lelah yang ia rasakan, dia ubah menjadi lillah dengan keikhlasannya bekerja. Sahabat yang dicintai Allah, pasti di antara kita ada yang mengalami kisah serupa. Di saat ini sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan takdir, harus ikhlas menjalani, harus sabar menjalani ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi berbesar hatilah karena apa yang sedang dijalani saat ini dari segala macam takdir yang Allah berikan kepada kita. Ketika kita jalani dengan sabar dan ikhlas, maka insya Allah itu yang akan mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita dunia dan akhirat. Ingat sahabat, segala sesuatu itu pasti ada ujungnya. Segala kesulitan pasti akan ada kebaikan setelahnya. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Itu yang selalu harus kita ingat ayat itu. Udah diulang 2 kali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa sesungguhnya dalam setiap kesulitan pasti itu akan ada jalan keluar. Setiap dalam kesulitan pasti akan ada kemudahan. Itu yang harus kita ingat. Dan mudah-mudahan
Kesulitan-kesulitan yang hadir itu bagi diri yang sedang dilanda kesulitan itu mampu untuk bisa memotivasi dirinya agar sabar dengan itu. Dan bagi kita yang mungkin melihat kesulitan-kesulitan orang lain, mungkin itu bisa menjadi motivasi buat kita. Sehingga kita merasa bahwa diri kita insya Allah berlimpah dengan kebaikan dibanding dengan kehidupan saudara kita yang lain. Semoga acara kita hari ini mampu membuat kita untuk menggali hikmah dan menuai berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.